Nongsa kemarin mendapatkan sosialisasi tentang disiplin ASN. Jadi kami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke PP 94, saya akan memperkenalkan Korsalius ASN. Belum ada yang tahu? Korsalius ASN adalah berakhlak. Jadi bukan berakhlak yang baik, itu bukan. Berakhlak yang baik itu memang harusnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Tapi kalau berakhlaknya ASN itu sebuah singkatan. Orientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A adaptif, dan K-nya kolaboratif. Jadi nanti kalau ditanya Korsaliusnya ASN apa, sudah tahu jawabannya, berakhlak. Berorientasi pelayanan, di sini dapat digambarkan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita melayani anak-anak, melayani orang tua yang bertanya kepada kita, itu kita harus ramah, kita harus solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan secara hidup. Lalu akuntabel. Akuntabel di sini yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjawab tantangan yang selain bekerja, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sudah kita laksanakan? Sudah. Kemudian harmonis, menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. ASN? Berarti ingat lagi, oh iya, bersama lagi gitu. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, ini tentang disiplin pegawai. ASN P3K dan PNS. Ini kewajiban PNS. Nanti saya share juga, nanti dibaca dan dipahami. Contohnya kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi perantara untuk yang sangat harus disampaikan. Nah, kalau yang di atas ini tingkat dan jenis hukuman pada PP nomor 53, kalau yang di bawah ini 94. Jadi ada 3 tingkat hukuman. Ada hukuman disiplin ringan, nomor 7 sampai 10 itu hukuman berat. Yang paling berat itu nomor 10, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi kalau Bapak Ibu tadi yang saya bilang 10 hari berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan, maka pihak dinas bisa memberhentikan Ibu. Kita terus-menerus dihentikan pembayaran gajinya. Penghentian pembayaran gaji tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang disampaikan Bu Dela, mulai dari tadi sudah di per hari kerjanya. Ya. Kita lanjut ke yang pejabat yang berwenang menghukum. Ini kan sudah masuk tahap hukuman, sanksi. Tapi sebelumnya, seperti yang dibilang Bu Dela tadi, ini tugas berat untuk kepala sekolah. Karena kepala sekolah harus lebih awal bilang dari kepala sekolah, arsip dari kepala sekolah. Ini yang dihukum 2, ya, kepala sekolahnya kena, terus termasuk yang melanggar, berarti dua-duanya kena. Ini yang perlu ditekankan. Makanya kalau memang yang 3 hari dalam setahun akumulasi, kan ada pemanggilan, tentu pemanggilan secara lisan, tetap harus ada bukti arsipnya. Ya, kalau melanggar berat nanti berat kepala sekolah, karena kepala sekolah ikut bertanggung jawab di sana nanti, ya. Yang dihukum bukan saja yang melanggar, tapi termasuk dengan kepala sekolahnya yang kena sanksi. Itu yang masalah tanggung jawabnya, ya, kepala sekolah yang besar. Makanya sama-sama mengingatkan. Terus
kemarin memang tidak ada waktu untuk bertanya. Kemarin sebenarnya saya mau nanya juga masalah untuk kalau kita masuk absen pagi, pulangnya kan ada yang lupa absen. Nah, tapi itu nggak bisa ditanyakan kemarin karena waktunya sempit, dipepet sama apakah itu termasuk absen atau memang nggak, yang dihitung absen itu memang nggak masuk sama sekali. Tapi kan nggak ada jawaban masalah itu kemarin karena nggak dapat ditanyakan itu. Terus di sini lanjut, ini singkatnya sampai terakhir. KPA melakukan penghentian pembayaran gaji ditetapkan dengan keputusan KPA. Ya, komisi apa tadi KPA? Kuasa penggunaan anggaran. Ya, Kuasa pokoknya itulah. Yang intinya memang harus lewati administrasi yang panjang untuk dibuktikan kan. Berarti selama itu masih bisa digaji seperti yang di atas tadi yang ketiga. Terus habis ya udah. Tentang ini yang tadi hukuman disiplin sedang berupa tadi sudah dibahas. Oke, terima kasih. Habis. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanya Pak. Ya Pak. Nah gini, tadi kan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS dan non PNS, PNS dan P3K. Nah, hukuman itu kan istilahnya kan dua itu, bisa kena kepala sekolah juga, bisa kena si istilahnya si PNS-nya yang melanggar. Nah, untuk absen itu kalau seandainya si ASN-nya itu tidak proaktif terhadap pimpinan, itu bagaimana cara untuk mengeceknya itu? Apakah kepala sekolah itu selalu pimpinan bisa mengecek absensi guardian dulu? Nah, ini ada yang main celat ini. Contohnya gini, saya pagi pinjer, ya kan? Tapi saya nggak kerja tanpa alasan. Jam pulang saya pinjer gitu. Itu kan istilahnya buktinya kan kurang kuat gitu. Sedangkan dalam absensi presensi di di simpeknya itu kan ada. Terus sedangkan di kenyataannya itu tidak ada. Itu gimana itu? Apakah boleh manual atau bagaimana ya? Sepanjang yang disampaikan kemarin itu masalah itu nggak ada dibahas ya udah. Kalau karena dia yang diperhitungkan di sana Pak itu Tetap simpek. absen yang disimpek Iya, ya. betul. Berarti pagi masuk, sore pulang harus ada. Berarti yang dihitung absen tuh kalau umpamanya nggak pulangnya nggak pinjer, berarti itu yang dihitung absen ya. Ya kalau yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang sampaikan tadi, sebenarnya itu kan wewenang kepala sekolah. Itu kan aturan di satuan pendidikan masing-masing. Sebenarnya sih memang ada hak kepala sekolah untuk menegur hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kita itu mempunyai hak yang sama. Berarti kalau ada yang masuk pagi ngajar, ya ngajar.